saya kenal Mbak Mita ini orangnya sangat tertutup dan sangat sulit diajak ngobrol. Kita gerebek hatinya, bukan menggerebek rumahnya, menggerebek hatinya. Akan dikembangkan menjadi rumah produksi para artis Indonesia. Dengan senyum yang alami, dia akan semakin berbahaya. Oh, wah itu bisa diplesetkan. Aktris legend membacakan puisi saya. Ini berat nih, kelas berat ini. Adalah tanggung jawabku. Tetapi kamu adalah titipan orang tuamu padaku. Wah, puisi itu adalah sebuah puisi yang bermakna untukmu. Ketika kamu mempercayai makna itu adalah merupakan makna untuk kehidupanmu, ketika itu akan menjadi sebuah ilustrasi untuk hatimu, sehingga kamu akan menjadi manusia yang berbahagia. Selamat siang. Hari ini suasana dan cuaca sangat indah karena sebagian bumi ini mendung tapi tetap bersinar. Kenapa lebih indah lagi? Karena hari ini saya kedatangan seorang diva, artis yang cukup terkenal pada zamannya, yaitu Mbak Paramita Rosadi. Pak Paramita itu setahu saya, sejak saya kenal Mbak Mita ini orangnya sangat tertutup dan sangat sulit diajak ngobrol. Tiba-tiba dia ada di Eropa. Terkadang dia menelusuri hutan-hutan bersama kakaknya yang pencinta lingkungan itu. Tapi kali ini saya berhasil membujuknya untuk mau datang ke rumah Mister Puisi. Sekedar makan siang kecil-kecilan, sederhana tapi sehat. Dia akan kita gerebek hatinya, bukan menggerebek rumahnya, menggerebek hatinya, biar dia mau membacakan puisi-puisi karya Mister Puisi. Dia sekarang konon katanya akan menggantikan Alicia Johar untuk menjadi ketua Parvi Indonesia. Dan dia masih energik karena dia saat ini sering berkelana keliling Indonesia, Eropa, Amerika, dan mungkin keliling dunia mencari inspirasi sehingga dia mampu mengembangkan Parvi Indonesia ini yang selama ini tidur mati suri. Mudah-mudahan dengan kedatangan Mbak Mita, Parvi tidak terbelah dua lagi. Kiranya Parvi harus bersatu apabila kita sebagai bangsa Indonesia ingin mengembangkan perfilman Indonesia yang berkualitas seperti film-film yang ada di luar negeri. Dan semoga Mbak Mita sehat-sehat hari ini. Mbak Mita tidur di sana, di fasilitasnya Mister Puisi ada 17 kamar di sana berupa villa-villa. Tujuannya bukan untuk flexing. Tujuannya bagaimana kita mengundang para artis-artis yang berbakat untuk mengembangkan diri di sini. Yang konon katanya tempat ini tempat yang begitu banyak pohon-pohonnya. Coba lihat pohon-pohonnya banyak sekali. Akan dikembangkan menjadi rumah produksi
para artis Indonesia. Dan di sini fasilitasnya cukup untuk mampu mengeksplor ide-ide seni bangsa ini, sehingga nantinya mendapatkan kualitas film yang cukup baik. Para pemirsa sekalian, kita bukan sekedar untuk membahas masalah-masalah politik, juga masalah-masalah ekonomi, tetapi yang paling penting hari ini kita akan membahas masalah puisi. Apabila Mbak Mita mau membaca puisi-puisi aku, puisinya Mr. Puisi, sungguh bangga hati ini. Karena ada seorang artis yang segudang pengalaman, segudang piala, mampu dikilik hatinya untuk membaca puisi-puisi Mr. Puisi. Selamat menyaksikan. Para Mita akan membacakan deretan puisi-puisi yang ada di tembok. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Untuk itu, episode berikutnya kita juga akan mengundang para artis-artis sekalian, artis-artis pemula, artis senior, maupun artis-artis yang ingin berkarya di Pulau Bali. Kita menyediakan tempat yang cukup untuk itu. Kiranya marilah kita dukung ide ini sehingga perfilman di Indonesia makin maju. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, share Mr. Puisi Live. Bye-bye. Baca. Kebaikan janganlah dibangun, keburukan haruslah dibangun. Karena tanpa tahu keburukan diri sendiri tidak akan bisa merubah untuk menjadi yang baik. Benar nggak? Lihat ke sini, Mita. Lihat lagi. Nah, sudah dilihatin, deketin lagi. Berpikir negatif tak akan bisa memberikan kepercayaan pada orang. Berarti pekerjaan besar tak akan bisa ditangani sendiri. Nah, berarti lagi. Thinking negatively will never let anyone believe us. That means we will not be able to handle the large project alone. ini unik. Ini bukan puisi dong, ini quotes dong. Quotes. It's not a poem. Coba. It's a quotes. Jadi ini puisi. terjadi. Nah, saya bilang gini, puisi bermakna. Ya. Kok? Ini namanya inspiratif. Jadi setiap nanti kalau di IG ditaruh ini. Ya, betul. By Made betul. gitu. Coba ini yang lebih keren lagi. Ini. Kuukir namamu di selembar kertas putih. Kulipat di dalamnya kurangkai dengan bunga. Ada toilet, mawar. ketiga ke toilet dulu. Suatu saat akan kubuka. Bilangnya toiletnya. Wah, gua merinding nih. Merinding betul-betul. Ini kejadian nyata. Gara-gara Kita tinggal ucup kembang ucup siapa? Satu lagi. Oke. Jangan menganggap mimpi yang besar itu tak mungkin akan bisa yang istana itu sebesar apapun yang puri yang tadi malam. bisa dicapai dengan puri tadi malam, Pak. Puri yang tadi malam. Wah. Oke, ini unik nih, suka sama dia begini saya nih. Oh, tunggu, ini orang jenius Nah. biasanya bercita-cita Mendunia. Proses kerja dilakukan dan hasil kerjanya terkadang Dia lupakan. Orang yang jenius tuh cita mendunia, dia buat saya, habis itu dia lupa. Iya. Tapi ini nih, ini untuk kita para wanita. Nah, ini para wanita. Tapi saya udah kesini. Sudah. Saya udah kesini. Oh, iya. Ya. Ya. Aura seorang wanita akan semakin cantik ketika hatinya bersih, tenang dan bahagia. Dengan senyum yang alami, dia akan bercahaya. Wah, tepuk tangan Mbak Vita. Mbak Vita, kalau belum baca semua, gua belum puas nih. Iya, belum baca semua. Tunggu, bisa juga gini. Aura seorang wanita akan semakin cantik ketika hatinya bersih, tenang dan bahagia.
dengan senyum yang alami dia akan semakin berbahaya. Oh, wah itu bisa diplesetkan. Bahaya juga. Itu masuk ya, juga, kan? masuk. Tadi sampai di mana? Sampai sini. Oke. Cinta itu. Cinta itu sebenarnya tak mengenal waktu dan lelah, karena dia selalu bersemi di hati. Tapi kalau disakiti, dia akan pergi jauh mengembara. Wah, ini satu lagi, gua puas banget hari ini. Aktris legend membacakan puisi saya. Ini berat nih, kelas berat ini. Satu. Jangan berikan senyummu pada orang lain. Manja senyummu membuat orang jadi ingin menggodamu. Karena senyum itu mengandung sebuah godaan. Gila, bener nggak? Iya. Nah. Makanya. Jangan senyum-senyum, nanti dikirain menggoda. Antara yang tadi bisa berbahaya, jadi Ya. kolaborasi sama ini, Ya. senyum yang berbahaya. Iya, nah ini. Lanjut nih. Tiga lagi. Wajahmu terkadang membius. Membias. Oh, kirain membius. Membias. Oke, kalau gitu ulang ya. Ulang. Wajahmu terkadang membias dan seringkali menghilang dari mimpiku. Pertanda tak ada ingatan yang menyentuh tentangmu di hatiku. Wah, satu lagi. Wajah yang paling ayu dan murni dari seorang wanita adalah ketika kamu bangun pagi. Sebenarnya di saat itulah aku akan mencium keningmu. Ini bukan saya kayaknya. Ini satu lagi. Ini ada satu lagi nih. Ini karya Pak Made tanggal 25 Oktober 2012 ya. Iya. Udah lama juga ya. Iya. Apa yang aku punya adalah titipan. Apa yang aku pikirkan adalah tanggung jawabku. Tetapi kamu adalah titipan orang tuamu padaku. Wah, itu seorang suami mendapat istri itu adalah merupakan titipan orang tua kepada kita. Kita harus rawat, kita harus jaga, jangan disakiti. Iya. Nah, sekali kita menyakiti, berarti kita juga menyakiti orang tuanya. Titipan. Nah, gitu. Dia harus Kalau tahan. dia adalah titipan dari orang tuanya. Amanah, istri adalah amanah. Nah, itu. Kalau suami disakiti, baca novelnya. Itu. Terima kasih. Terima kasih. 12 puisi sudah dibacakan oleh artis legendaris Paramitha Rusady. Ketika dia datang di lorong yang terang ini, dia membaca puisiku. 12 puisi telah dibacanya dengan penuh hikmat dan bersemi di pikirannya. Ketika itu puisi menggema karena dia dan karena kata-katanya sungguh abadi. Jagalah istrimu, karena istrimu adalah titipan orang tuanya. Ketika kamu dititipkan kepadamu oleh orang tuanya, jagalah istrimu baik-baik. Ketika kamu menyiksa istrimu, berarti kamu juga menyiksa orang tua dari istrimu. Jagalah baik-baik. Mari baca puisi-puisi Mr. Puisi dan mari kita lestarikan di YouTube Mr. Puisi. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan follow. Akan ada lagi puisi-puisi indah yang akan menjelma untuk dirimu, bukan untuk diriku. Karena puisi itu adalah sebuah puisi yang bermakna untukmu. Ketika kamu mempercayai makna itu adalah merupakan makna untuk kehidupanmu, ketika itu akan menjadi sebuah ilustrasi untuk hatimu, sehingga kamu akan menjadi manusia yang berbahagia. Bye.